30. Kemantapan hati. Mas Arif membawaku ke salah satu rumah dan lokasinya jauh dari keramaian. Sebelumnya, aku tidak pernah tahu tempat ini. Mobil memasuki halaman, lalu laki-laki tersebut memarkirkannya. Dia keluar, kemudian membukakan pintu untukku. Dia kembali menarik tanganku dengan sangat kasar. Aku melihat sosok Mas Arif yang jauh berbeda dari sebelumnya. Laki-laki itu membawaku memasuki ruangan tersebut, kemudian mendorong tubuhku ke dalam ruangan yang di dalamnya terdapat kasur. "Lepasin aku, Mas. Kenapa kamu senekat ini?" Aku makin terkejut dengan tingkahnya. Dia tidak memedulikan ucapanku. Dia justru keluar. Tidak sampai 2 menit, laki-laki itu kembali dan memasuki ruangan tempatku sekarang. Hati ini tidak keruan dan ketakutan yang makin menghantui pikiran. Akhirnya kita dapat bersama lagi seperti dulu. Dia mendekatiku. "Jangan mendekat, keluarkan aku dari sini." Aku menggeser posisi dan berusaha menjauh darinya. "Kenapa kamu harus menghindar? Bukankah dulu kamu sangat mencintaiku?" "Dulu dan sekarang itu sudah beda, karena sekarang kamu bukan siapa-siapa bagiku. Kamu tidak lebih dari masa lalu yang telah kubuang dari hidupku." "Kamu semakin berani ya? Kamu tidak ingat dengan semua kenangan kita, tidur bersama, dan dengan ikhlas kamu selalu melayaniku. Sebagai suami, kamu selalu menyiapkan keperluanku. Aku sangat ingin kembali seperti itu lagi. Keinginan itu tidak akan pernah kamu dapatkan, karena kenyataannya aku bukan istrimu lagi. Sekarang kamu ada bersamaku, dan kamu bisa melakukan apa yang dulu kamu lakukan untukku." "Kamu jangan aneh-aneh, Mas. Lepasin aku. Mana mungkin aku melepaskan wanita yang selalu ada dalam hatiku." "Nggak lucu. Setelah kamu mencampakkan diriku, dengan mudahnya sekarang kamu mengaku seperti itu. Kamu pikir aku percaya dan akan luluh? Tidak sama sekali. Bagiku kamu itu sudah nggak ada." Wajahnya tampak memerah setelah aku mengeluarkan kalimat itu. Dia makin mendekat dan meraih tanganku. Laki-laki itu mendekatkan wajahnya hingga mata kami hanya berjarak beberapa senti. Namun, aku berhasil mendorong tubuhnya. Dia tidak tinggal diam, justru kembali mendekatiku, dan kali ini makin nekat dari sebelumnya. Dia memaksa ingin mencium bibirku, tetapi aku mengelak dan berusaha menggeser posisi, kemudian menjauh darinya. "Semakin kamu menghindar dan menolakku, aku akan semakin nekat." Dia dengan kasar menarik tanganku. "Ternyata ini wujud kamu yang sebenarnya. Aku semakin bersyukur karena telah berpisah denganmu. Kamu yang memaksaku seperti ini. Kalau Wisnu tahu apa yang kamu lakukan saat ini padaku, dia akan menghajarmu. Jangan sebut nama itu di depanku. Aku gak suka. Dia tunanganku, calon suamiku. Diam. Tidak akan kubiarkan lelaki manapun memilikimu, karena kamu akan tetap menjadi milikku." "Apa wanita pujaanmu telah meninggalkanmu?" Kasihan. Mas Arif tiba-tiba terdiam dan melepaskan genggamannya. Wajahnya tampak berubah seperti orang yang ingin dikasihani. Matanya berkaca-kaca dan mulai bercerita. Dia mengaku kalau Alexa telah berhasil membohongi dirinya. Wanita yang dulu sangat dia cintai telah melakukan penipuan dengan mengatakan Rifa anak kandungnya. Mas Arif cerita bahwa dirinya sangat terkejut mengetahui kebenaran kalau anak yang selama ini dia banggakan dan harapkan ternyata bukan darah dagingnya, melainkan anak dari laki-laki yang telah lama menjalin hubungan dengan Alexa. Laki-laki itu kembali menceritakan awal dirinya mengetahui kebohongan Alexa. Kejadiannya beberapa bulan setelah kami resmi bercerai. Dia mencurigai sikap Alexa yang sering menerima telepon secara diam-diam. Akhirnya, Mas Arif tidak tinggal diam. Dia mengikuti istrinya yang pergi terburu-buru setelah menerima telepon dari seseorang. Alexa tidak memberitahukan tujuannya. Oleh karena itu, laki-laki tersebut segera bertindak. Alexa tiba di salah satu kafe di kotaku dan ternyata wanita itu bertemu dengan laki-laki yang bernama Dani. Setelah mendengar pembicaraan dua insan itu tentang Rifa, hati Mas Arif panas dan langsung menghampiri kedua orang tersebut. Ternyata saat itu, Alexa sedang hamil dan diakui sebagai anak Mas Arif. Namun, setelah mengetahui hubungan istrinya dengan laki-laki lain,
Dia bersikeras mengatakan bahwa anak yang ada dalam rahim Alexa saat itu bukan darah dagingnya. Mas Arif tidak percaya lagi dengan apa yang Alexa katakan. Dia sudah terlanjur merasa ditipu oleh wanita yang selalu dia banggakan. Akhirnya, laki-laki tersebut ingin segera berpisah dengan sang istri yang sedang hamil. Alexa tidak terima keputusan Mas Arif. Dia tetap bersikeras mengatakan bahwa anak dalam kandungannya adalah darah daging Mas Arif. Dia bilang bahwa dirinya tidak pernah lagi berhubungan dengan Dani semenjak memutuskan menikah dengan laki-laki yang kini ada di hadapanku. Bukankah seharusnya kamu bangga memiliki anak dari wanita yang kamu cintai? Tanya aku setelah dia selesai bercerita panjang lebar. Aku tidak yakin kalau dia anakku. Aku tidak akan mau ditipu untuk kedua kali. Kalau ternyata dia tidak bohong, apa kamu gak merasa bersalah dan menyesal? Jangan membangkitkan amarahku. Ini semua salahmu. Dia tiba-tiba meninggikan suaranya. Kamu tidak pantas melemparkan tuduhan itu padaku. Seandainya kamu jujur dari awal tentang kebohongan Alexa, aku gak akan menceraikanmu. Tapi kenyataannya, kamu lebih memilih dia daripada aku. Itu karena aku merasa bahwa Rifa anak kandungku. Seandainya aku tahu kebohongan Alexa dari awal, aku tidak akan pernah menikahinya. Kamu gak perlu sok hebat di depanku. Bukankah kamu bahagia dapat bersatu dengan cinta pertamamu? Cinta pertama yang sudah tidur dengan laki-laki lain. Itu yang harus aku banggakan. Itu bukan urusanku. Mungkin itu balasan atas perbuatanmu padaku. Aku berani mengeluarkan kalimat itu karena saat dirinya tadi sangat serius bercerita tentang Alexa, aku telah mengirim pesan kepada Wisnu agar melacak tempat ini. Aku berharap agar sang kekasih segera datang memberikan bantuan. Tidak akan kubiarkan Wisnu menikahimu. Kamu harus kembali menjadi istriku satu-satunya. Kita memulai lagi dari awal. Dia kembali meraih tanganku. Kita ditakdirkan tidak untuk bersatu. Kamu bukan yang terbaik untukku. Aku berusaha melepaskan diri darinya. Kamu tidak akan pernah bisa lari dari tempat ini. Kita akan mengulang kembali masa-masa indah seperti dulu. Kamar ini akan menjadi saksi kalau aku dan kamu akan tetap bersatu selamanya. Jangan sentuh aku. Dia makin mendekat dan berusaha memelukku hingga berhasil. Aku mencintaimu, Alia. Bersenang-senanglah denganku. Dia mendorong tubuhku ke atas kasur. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Aku berusaha berdiri dan keluar dari ruangan itu. Akan tetapi, dia berhasil menarik tubuhku hingga kini berada dalam pelukannya. Aku merasa jijik disentuh oleh laki-laki yang telah mencampakkanku. Aku tidak pernah menyangka bahwa laki-laki yang dulu menikahiku sangat tega berbuat tindakan yang memalukan seperti ini. Dirinya dengan sangat kasar berusaha ingin melakukan perbuatan tidak bermoral kepadaku. Saat aku tadi menghubungi Wisnu, aku mematikan semua nada panggilan masuk maupun pesan agar tidak mengundang kecurigaan Mas Arif. Aku berharap agar Wisnu segera datang karena rasanya tidak tahan berada dalam pelukan laki-laki ini. Jijik dan menakutkan. Buka pintu sekarang, terdengar suara Wisnu dari luar rumah. Tolong aku, Wisnu, teriakku dari dalam. Apa-apaan kamu, Alia? Kamu berani menghubungi Wisnu? Mas Arif mencekal leherku. Dia benar-benar telah menyakitiku. Lepasin aku, Mas. Aku berusaha mengeluarkan suara dengan menahan rasa sakit. Jangan coba-coba menyakiti tunanganku, Arif. Cepat buka pintunya. Suara Wisnu kembali terdengar. Kalau dia tidak bisa menjadi milikku, tidak akan kubiarkan juga dia menjadi milikmu. Lebih baik dia tidak ada lagi di dunia ini. Mas Arif makin kuat mencekal leherku. Rasanya sangat sakit. Jangan bergerak. Tiba-tiba dua orang laki-laki bertubuh tegap muncul dari arah belakang. Mereka membawa kayu bulat dan dengan cepat menarik tangan Mas Arif dari leherku. Akhirnya, aku terbebas dari cekalan laki-laki itu. Aku terduduk di sofa yang ada di ruangan itu, sambil memegang leherku yang terasa masih sangat sakit. Ternyata Mas Arif benar-benar nekat ingin mencelakai diriku. Salah satu dari kedua orang tadi segera membuka pintu, lalu Wisnu pun masuk dan langsung memelukku. Kamu gak apa-apa, sayang? Dia melepas pelukan, lalu mengusap pipiku dengan kedua tangannya. Dia melihat ke arah Mas Arif, kemudian berdiri, lalu mendaratkan pukulan di pipi laki-laki itu. Keterlaluan kau, Rif.
tega menyakiti wanita yang dulu menemani hidupmu. Aku tidak sudi melihat dia hidup dengan laki-laki lain, karena dia hanya akan menjadi milikku. Wajah Wisnu tampak makin memerah mendengar ucapan Mas Arif. Dia kembali mendaratkan pukulan di pipi mantan suamiku itu. Tidak akan kubiarkan siapapun menyakiti calon istriku. Cukup sampai di sini persahabatan kita. Anggap aja kita nggak pernah saling kenal. Segera angkat kaki dari kota ini kalau kamu masih ingin selamat. Aku terharu melihat pembelaan yang Wisnu tunjukkan. Tidak tahu kenapa hati ini makin terpesona melihatnya. Mau diapakan nih Mas? Tanya salah satu dari laki-laki yang meringkus Mas Arif. Malam ini kalian berdua jaga dia di sini. Besok pagi antar dia ke bandara. Siapkan keberangkatannya dan pastikan dia harus keluar dari kota ini. Jangan lupa urus mobil yang dikendarai ke tempat ini. Aku melihat Wisnu yang berbeda dari biasanya. Dia terlihat sangat tegas dan penuh wibawa. Wisnu kembali menghampiriku yang masih duduk di sofa. Kita pulang yuk sayang. Dia memapaku menuju kendaraan roda 4 miliknya. Aku sudah ingatin agar kamu hati-hati, ucapnya setelah mobil meluncur. Maafin aku karena mengabaikan kekhawatiranmu. Aku tidak sanggup menghentikan air mataku agar tidak jatuh. Yang penting sekarang kamu sudah bebas dari kenekatan laki-laki itu. Aku janji akan selalu ada untukmu. Jangan nangis ya sayang. Aku gak mau lihat kamu sedih. Tangan kirinya mengusap pipi kananku. Terima kasih karena kamu telah melepaskanku dari kejahatan laki-laki itu. Aku tidak tahu nasibku akan seperti apa kalau kamu tidak datang. Tiba-tiba dia menghentikan mobilnya. Jangan pernah ngomong seperti itu lagi. Kewajibanku melindungimu. Kamu cintaku, wanita yang akan mendampingiku selamanya. Dia menggenggam jemariku. Terima kasih atas semua yang kamu lakukan untukku. Kamu tidak perlu berterima kasih. Hanya satu harapanku saat ini. Menikahlah denganku, agar aku selalu bisa melindungimu. Aku merasa telah memberikan cinta untuknya. Tetapi kenapa hati ini masih berat kalau dia memintaku untuk menikah? Ada apa sebenarnya? Aku ingin menyelesaikan kuliahku. Setelah itu baru berpikir untuk menikah. Aku berusaha memberikan alasan yang dapat diterima. Baiklah, jika itu keinginanmu, aku akan sabar menunggu. Kesabaran yang Wisnu tunjukkan membuat diriku makin merasa bersalah. Namun, aku belum siap duduk di pelaminan dalam waktu dekat ini. Sekarang aku sangat lega karena kembali berada di rumah Tante Widi. Wanita itu sangat mengkhawatirkan keberadaanku. Beliau merasa bersalah atas kejadian yang telah menimpaku hari ini. Namun, Wisnu dengan penuh kesabaran menenangkan Tante Widi. Setelah Wisnu menjelaskan apa yang dia lihat hari ini, akhirnya dia berpamitan pulang. Aku terkesima melihat sikap laki-laki itu. Dirinya tidak hanya perhatian kepadaku, tetapi juga peduli dengan anggota keluargaku. Aku berharap agar hati ini benar-benar ikhlas bersanding dengan Wisnu secepatnya. Aku harus memantapkan diri dan bersedia menjadi istrinya. Niatnya sangat tulus untuk segera menikahiku, karena ingin menjadi pelindung yang sangat mengkhawatirkan calon istrinya. Aku harus yakin, setelah acara wisuda selesai, aku akan segera menyiapkan diri untuk menjadi istri Wisnu. Kami akan mengarungi bahtera rumah tangga bersama dan berharap bahwa hubungan suci yang terjalin akan kekal hingga akhir hayat. Aku tidak akan kuat jika kegagalan kembali datang menghampiri. Oleh karena itu, rencana pernikahan kali ini harus dipikirkan dengan hati-hati. Ini akan menjadi hubungan suci terakhir untukku dan Wisnu. Tidak ada lagi keraguan yang harus aku pikirkan, karena semuanya sudah jelas bahwa Wisnu benar-benar telah memberikan cinta tulusnya kepadaku. Sudah seharusnya aku juga menyerahkan jiwa dan raga ini hanya untuknya bila kami menikah. Suara getaran yang berasal dari ponselku telah membuyarkan lamunan panjang tentang kesiapan hati ini untuk bersanding dengan Wisnu. Aku meraih benda itu, lalu membuka pesan masuk. Terdapat nomor yang tidak asing bagiku. "Kamu apa kabar?" isi pesan tersebut. Aku baru saja akan membalas pesan itu untuk menanyakan siapa dirinya. Tapi tiba-tiba ada pesan masuk berikutnya. "Kamu jahat, Alia. Sekarang dia tersiksa karena kamu." "Maaf, ini siapa?" Aku membalas pesan tersebut. "Ternyata kamu sudah lupa denganku. Apa yang kamu lakukan padanya benar-benar kejam, Alia.
Aku tidak pernah menyangka kalau kamu setega ini. Siapa yang mengirim pesan kepada Aliyah?